Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurajijah. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat berhenti sejenak dari kesibukan yang benar-benar jujur pada diri sendiri dan satu pertanyaan sederhana, yaitu how are you really? Bukan jawaban formal seperti baik, tapi kondisi yang sebenarnya dirasakan karena kita sering kali terlihat kuat di luar, padahal dalam diri ini kita sedang berjuang. Nah, kesehatan mental itu penting karena mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, cara berpikir, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan yang sangat bergantung pada kondisi mental kita. Nah, next. Mana sih? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak tekanan yang datang tanpa suara, tapi dampaknya terasa nyata. Yang pertama adalah burnout. Burnout muncul ketika tuntunan akademik, pekerjaan, dan ekspektasi terus-menerus tanpa jeda istirahat. Akibatnya, kita merasa lelah secara fisik dan mental, kehilangan motivasi, dan sulit menikmati hal-hal sederhana. Yang kedua itu ada FOMO, yaitu kita itu takut akan ketinggalan di media sosial yang membuat kita merasa harus selalu mengikuti perkembangan dan kehidupan orang lain. Tanpa sadar, kita jadi merasa tertinggal dan tidak cukup. Terus ada social comparison, yaitu di mana kita sering membandingkan hidup kita dengan apa yang ditampilkan orang lain di media sosial. Padahal yang kita lihat hanyalah versi terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan prosesnya. Nah, di sini ada mental health care. Nah, kita itu menghadapi tekanan seperti itu. Setiap orang membutuhkan yang namanya mental health kit. Mental health kit ini bukan suatu yang rumit, tapi kumpulan atau cara sederhana untuk menjaga diri kita agar tidak kelelahan secara mental. Yang pertama itu ada self care. Self care itu bukan egois. Ini adalah cara kita merawat diri supaya kita tidak capek berlebihan. Kadang cukup tidur yang cukup, mandi air hangat, atau memberi waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Terus itu ada move your body. Nah, gerak badan kita itu kayak harus olahraga sehat, jalan santai, stretching, atau gerakan kecil itu sudah cukup untuk membantu mengurangi stres karena tubuh melepaskan hormon bahagia. Listen your favorite music. Musik ini bisa menjadi tempat aman untuk perasaan kita saat capek, sedih, atau overthinking. Mendengarkan lagu favorit bisa membantu kita menenangkan pikiran. Terus ada spend time in nature, di mana kadang kita itu juga perlu untuk dibutuhkan keluar sebentar ke saat capek, sedih, overthinking gitu ya, untuk hanya melihat langit, pepohonan, dan menghirup udara segar. Kita bisa menenangkan pikiran tanpa kita sadari. Terus ada spend time with a friends. Nah, kita itu harus selalu bercerita panjang, kadang duduk bareng, tertawa, atau ngobrol ringan saja. Itu sudah cukup untuk membuat kita merasa tidak sendirian. Terus ada read a story, yaitu membaca buku atau cerita. Bisa membantu pikiran itu buat beristirahat sejenak dari masalah. Fokus kita berpindah ke hal-hal yang positif. Terus ada sit in your calm space, yaitu setiap orang punya tenangnya masing-masing. Di tempat itu kita bisa menarik napas, menenangkan diri, dan mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Terus ada eat some healthy food, di mana setiap orang itu punya tenangnya masing-masing. Di tempat itu kita bisa menarik napas. Terus apa yang kita makan itu berpengaruh pada kondisi mental. Makanan teratur dan bergizi juga membantu tubuh dan pikiran itu lebih stabil. Nah, next. Ada digital detox. Nah, selain itu, penting juga untuk mengatur hubungan kita dengan dunia digital. Terlalu lama menatap layar juga bisa membuatkan screen fatigue, yaitu kondisi
mata yang pikiran dan lelah. Salah satu cara sederhana untuk mengatasinya adalah dengan rules 20, 20, dan 20. Salah satu cara sederhananya yaitu setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan 20 detik ke jarak sekitar 6 meter. Nah, dan yang kita tidak kalah penting yaitu berani offline minimal 1 jam dalam sehari atau memberi jeda dari layar adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental. Terus ada healthy mind, healthy life. Di sini kesehatan mental itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, menjaga fisik, latihan relaksasi, tidur yang cukup dan berkualitas, makan makanan bergizi dan menjalin hubungan yang positif. Di sini itu kebiasaan sederhana ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental kita. Terus ada how to be a mental health elite. Di sini kita juga bisa menjadi pendukung kesehatan mental bagi orang lain. Caranya dengan mulai percakapan yang terbuka dan jujur, menghormati batasan pribadi, membagikan informasi atau sumber uh, yang tepat, tidak menghakimi atau berasumsi, mendorong untuk mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Terkadang kehadiran dan empati juga jauh lebih berarti daripada nasihat panjang. Terus ada changing the narrative. Kesehatan mental itu sering dianggap sebagai hal yang tabu. Padahal kesehatan mental itu harusnya dibicarakan secara terbuka seperti kesehatan fisik. Dengan menghilangkan stigma dan stereotip, kita bisa menciptakan ruang yang aman bagi setiap orang untuk berbicara dan mencari bantuan tanpa rasa takut atau malu. Terus ada the role of professional support. Nah, ada psikologi, konselor, atau terapis. Nah, di sini itu mereka itu memiliki peran penting dalam membantu individu mengelola emosi, mengatasi stres dan trauma, serta mengembangkan strategi coping yang sehat. Mencari bantuan profesional itu bukan tanda kalian lemah, tetapi melainkan langkah sadar untuk memahami diri dan bertumbuh. Terus ada your influence in everyday life. Di sini, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus siap memiliki pengaruh besar. Kata-kata yang baik, terus kesabaran, mendengarkan empati, dapat membuat orang lain merasa dihargai dan tidak sendirian. Hal ini seringkali menjadi dukungan yang sangat berarti. Terus yang terakhir ada a future of mindful living. Nah, mari kita bayangkan masa depan di mana kita harus sehat, di mana kesehatan mental itu harus dirayakan, dilindungi, dan didukung, di mana setiap orang itu memiliki akses ke perawatan yang mereka butuhkan dan merasa diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Nah, sebagai penutup, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir dan peduli terhadap orang lain. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berani untuk merawat kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.